Jika Jokowi sepertinya akan mengambil alih PDI Perjuangan, maka siapapun pasti akan setuju bahwa Jokowi ini sebenarnya lebih besar daripada Ibu Megawati dan Pak SBY. Yaitu kemungkinan jika Pak Jokowi akan melakukan rekonsiliasi dengan musuh terbesar keduanya setelah Prabowo. Siapa itu? Jokowi ini akan mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai yang ada. Bagaimana kalau saya katakan, jika Jokowi sepertinya akan mengambil alih PDI Perjuangan? Yuk kita akan langsung lihat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini bukan clickbait. Saya katakan ini sangat mungkin untuk terjadi. Ada di konten saya sebelumnya. Saya sudah memberikan beberapa bocoran mengapa saya berpikir seperti ini. Presiden Jokowi yang sedianya ini akan pensiun dan diberikan rumah sebagai remunerasi atas jasanya menjadi presiden selama 2 periode, 1 dekade ini, mengaku ingin kembali ke Solo dan beristirahat di sana. Tapi semua tindak tanduk, juga sepak terjang beliau akhir-akhir ini, sepertinya kok mengarah ke sesuatu yang berlawanan dari apa yang dikatakannya. Presiden Jokowi ini memang terkenal dengan belok kanan tapi seinnya ke kiri. Dan memang ini sepertinya adalah sebuah strategi politik di era medsos seperti sekarang ini. Maka kemudian orang-orang menjadi bertanya-tanya, jika Pak Jokowi akan kembali mempengaruhi dunia perpolitikan di Indonesia, dia akan masuk melalui apa? Terutama saat terakhir beliau mengatakan bahwa partainya perorangan. Nah, dia ini mengindikasikan orang lain ataukah dirinya? Pembahasan pertama tentu saja kita harus melihat dari seberapa besar orang menilai dan juga seperti apa sebenarnya seorang Joko Widodo ini. Banyak orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini sudah kehilangan tajinya. Seseorang yang sudah nggak akan dianggap lagi. Tapi tentu saja kita akan bertanya-tanya siapa yang mengatakan hal tersebut. Jika hal itu dikatakan oleh para lawan politik ya, maka kita akan tahu. Artinya sangat mungkin itu adalah kebalikannya. Tapi jika memang hal tersebut benar adanya, mengapa mereka selalu menyudutkan Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi? Bukankah jika memang dia tidak berefek, maka sekjen partai besar sekelas Hasto Kristianto akan tetap menyerang Pak Jokowi seperti itu? Bahkan anak didiknya, ini saya katakan sekali lagi, unik sekali karena dia ini itu mirip plek-ketiplek, kalau merem itu mendengarkannya mirip seperti Pak Hasto berbicara. Seno Bagaskoro itu melakukan hal serupa, menyerang beliau. Juga garda terdepan dari elit-elit PDIP seperti Deddy Sitorus dan Adian Apitupulu yang selalu setiap ada kesempatan akan menyelipkan bagaimana Pak Jokowi ini merusak demokrasi di Indonesia. Yang mana jika kita mencoba untuk menyambungkan logikanya, maka nggak mungkin dong kalau dianggap orang ini tidak memiliki taji. Tapi mengapa hal tersebut selalu didengungkan dan tuduhan-tuduhan mempengaruhi jalannya pilkada melalui partai coklat ini terus diudarakan? Maka saya akan bisa katakan bahwa Jokowi ini lebih besar daripada apa yang dituduhkan. Dan Jokowi ini lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Pengaruhnya masihlah sangat kuat. Apalagi jika kita mengetahui bahwa Mas Gibran, anak kandungnya, ini wakil presiden Republik Indonesia. Juga dengan adanya Bobi Nasution, yang jelas ini akan menjadi gubernur Sumatera Utara, maka agak sulit mengatakan bahwa Pak Jokowi sekarang ini tidak ada pengaruhnya. Maka kita akan tahu bahwa Jokowi ini sebenarnya kelasnya itu, jika disejajarkan ya sekelas pemilik partai, melihat apa yang dimilikinya. Jadi value dari Pak Jokowi ini itu setara dengan pemilik partai. Tapi jika kita tambahkan posisi beliau sebagai mantan presiden, sebenarnya mantan presiden juga kurang tepat karena sekali presiden itu sampai meninggal dunia akan presiden. Seperti Ibu Mega, ya dia akan tetap kalau misalkan disebut ya dulu pernah jadi Presiden Megawati, seharusnya seperti itu. Tapi mari kita sebut saja sebagai mantan presiden. Artinya beliau memiliki kekuatan yang terus kemudian bisa kita sejajarkan dengan Megawati Soekarno Putri atau Susilo Bambang Yudhoyono, seorang ketua partai yang pernah menjadi presiden selama 2 periode. Bu Mega kayaknya sekali ya. Maka meskipun tidak memiliki partai, Jokowi ini kedudukannya bisa kita sejajarkan dengan 2 mantan presiden yang sebelumnya. Tapi jika kita melihat hal-hal yang terjadi belakangan ini, maka siapapun pasti akan setuju bahwa Jokowi ini sebenarnya lebih besar daripada Ibu Megawati dan Pak SBY. Jika kalian setuju atau tidak, tulis komentar di bawah sini. Yang artinya beliau ini nggak akan mau masuk partai kecuali ditawari menjadi
ketua umumnya. Sedangkan partai mana yang akan ujuk-ujuk bisa menawarkan seseorang langsung menjadi ketua umum selain PSI ya? Kalau dia terus kemudian masuk ke PSI, ya nggak mungkin juga karena anaknya aja udah jadi ketua umum, dia nggak mungkin turun kelas akan menggantikan anaknya. Kalau seandainya beliau ini masuk ke Golkar, saya pikir pasti akan menimbulkan perpecahan yang sangat luar biasa, mengingat beliau bukanlah kader dari Golkar. Jika beliau pun masuk ke Nasdem, saya nggak akan juga yakin karena Pak Surya Paloh ini adalah pendiri dan pasti beliau ingin anaknya akan meneruskan. Jika Gerindra, tentu saja ada Pak Prabowo dan mustahil Pak Jokowi akan menjadi ketua umum juga. Jika saya menyebut partai yang lain, maka partai-partai ini akan jauh lebih kecil daripada partai-partai yang tadi saya sebutkan. Sedangkan untuk memasuki partai Islam, itu pun lebih nggak mungkin lagi. Kebayang ya kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PKS? Maka artinya ini akan mirip dengan Pak Surya Paloh saat keluar dari Golkar dan mendirikan Nasdem. Tapi apakah mungkin seorang Joko Widodo akan menempuh membuat partai yang baru? Marilah kita berasumsi bahwa hal tersebut memang mungkin. Yuk kita lihat akan seperti apa. Saya lihat partai yang baru ini nanti sudah pasti akan beraliran nasionalis. Jadi kalau kita lihat arahnya kemana, akan lebih member-member ke PDIP atau PSI. Kalau kalian masih belum cukup mengerti, kita kembali ke masa era Pak Harto, di mana partai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah partai agama, yang kedua adalah partai nasionalis, yang ketiga ini adalah partai tengah. Nah, partai tengah ini biasanya adalah partai yang menaungi para pengusaha, atau jika tidak, mereka ini adalah pensiunan Polri dan TNI. Sedangkan untuk masuk ke partai agama, itu tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah mendirikan partai bernafas nasionalis atau bernafas bisnis seperti golongan karya. Tapi Golkar ini juga masuknya semi-nasionalis juga. Tapi mengingat Pak Jokowi di sini pernah memiliki latar belakang di PDIP dan beliau juga masih memiliki para dieharder Projo dan orang-orang yang masih simpati dengan beliau, maka saya katakan bahwa nafasnya akan setengah-setengah antara nasionalis dan juga partai yang akan bergerak di bidang bisnis seperti Golkar itu tadi. Tapi apakah mungkin Pak Jokowi akan mendirikan partai baru? Kemungkinan pasti akan selalu ada. Tetapi jika partai itu akan berdiri, yang pertama tadi, partainya ini akan setengah rasa Golkar, setengahnya lagi akan rasa PDIP atau PSI. Dan yang pasti di sini, beliau pasti akan dibantu oleh Pak Prabowo untuk mendirikannya. Tapi pertanyaannya adalah jika memang beliau ingin mendirikan, kenapa nggak dari dulu segera mendirikan saja? Mengapa beliau tidak pernah mengatakan kalau beliau ini keluar dari PDIP? Saya melihat bahwa ada sebuah hal yang kalau kita katakan itu Pak Jokowi ini kalau nggak bikin sesuatu yang kontroversial, itu bukan Jokowi namanya. Maka kita akan mengetahui bahwa Pak Jokowi ini nggak akan sesimpel hanya mendirikan partai saja, karena jika hal tersebut yang dipilih, maka ini sudah berdiri dari dahulu kala. Maka saya menganggap bahwa Pak Jokowi di sini akan mencoba untuk menarik para simpatisannya dari mana dia berasal. Dan tentu saja ini akan berasal dari rumah lamanya, PDIP. Sehingga tanda-tanda partai yang akan dibikin oleh Pak Jokowi, selain memiliki nafas seperti Golkar dan PDIP, ini juga akan dipenuhi oleh orang-orang yang merupakan mantan anggota atau elit dari PDIP. Saya mengira bahwa jika partai ini berdiri, maka akan ada, mari kita sebut bedol desa seperti Bang Ara di sini yang akan pindah ke partai tersebut dan bersama-sama mendirikan partai yang baru ini bersama dengan Pak Jokowi. Maka jika hal tersebut terjadi, kira-kira akan seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Dan berbicara tentang Pak Jokowi, kita nggak bisa lepaskan dari yang kalau saya bilang, ini adalah the real President of the Republic of Indonesia, yang sebenarnya itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Si Opung, yang usianya kalau dibilang tua, ini lebih dari tua ya, udah senior sekali. Ini pasti akan selalu membantu Pak Jokowi apapun yang terjadi. Saya kira duit tunggal yang sejati itu adalah Jokowi dan LBP. Siapa yang setuju, tulis di bawah sini. Saya kira Pak LBP nanti akan satu partai dengan Pak Jokowi. Jadi bisa dipastikan mungkin beliau akan keluar dari Golkar dan mendirikan partai baru ini tadi. Jika itu terjadi, maka kita akan tahu bahwa banyak sekali pensiunan TNI, bisa juga Polri, karena kita tahu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Listio dan tuduhan parcok yang selama ini dilontarkan, ini akan menjadi satu partai yang sangat besar dan mengerikan bagi lawan politiknya. Jika itu terjadi, maka kehebohan yang memang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, ini akan terjadi lagi. Dan ini akan semakin seru karena itu semua akan direstui oleh Pak Prabowo. Tapi mari nggak kita habiskan membahas untuk di video ini saja. Karena ada kemungkinan yang lain yang akan bisa dilakukan, yaitu pulang kembali dan memasuki PDIP. Apakah itu mungkin? Saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi di dunia politik, di mana kawan dan lawan itu tidak ada yang sejati. Perpecahan di dalam tubuh PDIP yang terjadi selama ini, yang mustahil ini adalah sebuah kondisi yang memang dibuat
seperti skenario bad cop dan good cop, ini memang terlihat dengan fraksi Mbak Puan dan Pak Bambang Pacul, dan terus kemudian fraksinya Bu Mega, Mas Hasto, Pak Ganjar ada di situ, dan orang-orang yang menjadi loyalis dari Bu Megawati. Orang-orang yang kaku dan mengatakan dirinya menjunjung tinggi ideologi dari PDIP ini. Dan ada orang-orang yang lebih bisa menerima dan mau bernegosiasi kepada pihak luar demi kepentingan politik untuk menyelamatkan partai. Maka bisa dibayangkan, jika ternyata Mbak Puan ini bisa ketemu dengan Pak Jokowi dan membicarakan sesuatu yang akan bisa dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Jokowi ini akan bisa kembali lagi dan terus kemudian melalui sebuah pengaturan tertentu akan masuk kembali ke PDIP dan ini akan lebih menggembarkan lagi. Apakah akan bisa diterima begitu saja? Perpecahan akan tetap ada. Tapi perpecahan juga akan tetap ada dengan Pak Jokowi mendirikan partai yang baru. Maka apapun itu sepertinya memang ini harus segera dibicarakan. Karena dalam politik ada panggung depan, ada panggung belakang. Seperti kartu Seven of Swords. Di mana jika di depan hal ini tidak bisa disepakati, maka di bawah meja atau di balik ruangan, di tempat yang remang-remang, ini semua akan bisa disetujui. Tapi jika kalian cukup berdebar-debar dan merasa ngeri dengan dua skenario tadi, saya punya sebuah teori yang lain yang mungkin akan saya bahas di video setelah ini. Jika kalian menyukai video ini, yaitu kemungkinan jika Pak Jokowi akan melakukan rekonsiliasi dengan musuh terbesar keduanya setelah Prabowo. Siapa itu? Tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi jika Pak Jokowi akan bersatu dengan nemesisnya ini, dengan orang yang menjadi lawannya selama ini, maka ini akan jauh lebih menggembarkan lagi. Dan apa yang akan terjadi? Mungkin akan perlu lebih dari sebatas kartu untuk kita bisa menerawangnya. Siapa orang ini? Inisialnya A dan B. Tulis komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor yang tercantum di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.